Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Andika Dwi Putra Huda dengan NIM 25622023685. Mata kuliah pengantar manajemen yang diampuh oleh Bu Raja Hesti. Adapun materi yang saya sampaikan adalah mengenai kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok agar bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Intinya adalah adanya hubungan timbal balik dan adanya kekuatan untuk mempengaruhi. Menurut Fiedler, pemimpin adalah seorang yang berada dalam kelompok, bertugas sebagai pengarah atau pengkoordinasi kegiatan kelompok, dan bertanggung jawab utama dalam sebuah organisasi. 5 fungsi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Song dan P. Siagian 1999. Yang pertama, fungsi penentu arah. Arah yang dimaksudkan di sini tertuang dalam strategis dan taktis yang disusun oleh pimpinan organisasi. Pemimpin harus mengelola setiap sumber dayanya secara efektif terlepas dari adanya keterbatasan agar arah mencapai tujuan organisasi menjadi jelas. Yang kedua, fungsi juru bicara. Fungsi ini menuntut pemimpin untuk memfungsikan dirinya sebagai penghubung antar organisasi dan stakeholders seperti stockholders, suppliers, distributor, pemerintah, dan sebagainya. Pemimpin juga dituntut untuk pengetahuan memadai terkait berbagai kegiatan yang dijalankan organisasi. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Sebagai komunikator, pemimpin harus mampu dalam menginformasikan berbagai sasaran, strategis, dan tindakan yang harus dilakukan oleh bawahannya. Yang keempat, fungsi mediator. Berbagai konflik atau perbedaan kepentingan di dalam organisasi menuntut hadirnya pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Dan yang kelima, fungsi integrator. Adanya pembagian tugas, pengalokasian daya dan tenaga, serta kebutuhan terhadap spesialisasi pengetahuan dan keterampilan bisa menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang terpecah-pecah sehingga diperlukan integrator. Teori kontingensi Felder. Teori ini membuktikan bahwa efektivitas pemimpin ditentukan oleh 3 variabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur kebutuhan pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin termotivasi untuk mencapai capaian tugas atau pemuas kebutuhan antar pribadi. Yang kedua, kendalian situasi pemimpin. Berkaitan dengan keyakinan pemimpin bahwa tugas tersebut dapat diselesaikan. Kendali situasi merupakan fungsi dari 1. Posisi kekuasaan pemimpin, 2. Hubungan pemimpin anggota, 3. Struktur tugas, kejelasan dan rincian pekerja. Dan yang ketiga, dari teori kontingensi Verdes, yaitu interaksi antara struktur kebutuhan pemimpin dan kendali situasi. Pemimpin yang mempunyai motivasi tugas cenderung mempunyai wujud kerja yang terbaik dalam situasi di tempat. Ia memiliki baik kendali yang tinggi maupun yang rendah. Teori kepemimpinan, jalan, dan tujuan. Pokok penting dari fatwa mengemukakan bahwa perilaku pemimpin akan meningkatkan prestasi bawahannya jika A. Pemimpin menemukan kebutuhan bawahannya terkait efektivitas pekerjaan. B. Pemimpin melatih, membimbing, dan mendukung berbagai hal yang diperlukan bawahannya. Di teori ini terdapat 4 pola perilaku kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemimpin yang direktif. Yang kedua, pemimpin yang suportif. Yang ketiga, pemimpin yang partisipasi. Yang keempat, pemimpin yang berorientasi prestasi. Selanjutnya, studi kepemimpinan Ohyosate. Ohyosate adalah serangkai penelitian yang berfokus pada perilaku pemimpin dan menghasilkan 2 dimensi kunci pemimpinan, yakni struktur inisiasis. Struktur inisiasis berperilaku yang berfokus pada pendefinisi peran,
menetapkan serta kinerja, dan mengkoordinasikan tugas untuk memastikan tercapainya tujuan. Contohnya, memberikan instruksi yang jelas, mengkritik pekerjaan buruk, dan memastikan semua pekerjaan terkoordinasi. Pertimbangan. Pertimbangan perilaku yang berorientasi pada hubungan dan kesejahteraan pengikut, seperti menunjukkan kepedulian, mendengarkan, dan membangun iklim kerja yang menyenangkan. Contohnya, menjelaskan sikap kepada kelompok, bersikap ramah dan pengertian, serta mempertahankan standar kinerja yang pasti. Model kepemimpinan situasional ini berfokus pada fleksibilitas sehingga pemimpin mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pengikut dan tuntutan situasi. Hersey dan Blackard mengidentifikasi 4 pendekatan utama untuk memimpin kelompok, yaitu 1. Telling, memberitahu. 2. Selling, menjual. Yang ketiga, participating, berpartisipasi. Yang keempat, delegating, mendelegasikan. Berikut elemen kunci teori kepemimpinan situasional. Pertama, pertimbangkan hubungannya. Kedua, pertimbangkan tugasnya. Pertimbangkan tingkat kewenangan. Yang keempat, pertimbangkan tingkat kematangan. Selanjutnya, kepemimpinan dalam praktek. Konsep manajemen modern memberikan pemahaman yang sangat sederhana terhadap kepemimpinan. Dalam hal ini, kepemimpinan diartikan sebagai proses pengetahuan dan pengarahan aktivitas-aktivitas tugas dari anggota dan bahan yang dipimpin. Adapun peran-peran dari seorang pemimpin antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai figur. Yang kedua, sebagai pemimpin. Yang ketiga, sebagai penghubung. Yang keempat, sebagai pengamat. Yang kelima, sebagai pembagian informasi. Yang keenam, sebagai juru bicara. Yang ketujuh, sebagai wirausaha. Selanjutnya, menjadi pemimpin yang efektif. Thomas Gordon 1997 memberi beberapa panduan bagi pemimpin untuk dapat mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan sebagai berikut. A. Mendengarkan sampai memahami. B. Mau mendukung dan membantu. C. Menggunakan pendekatan kelompok. D. Menghindari supervisi terlalu dekat, tidak mendikte, dan lain-lain. E. Mengeledekasi wewenang, mempercayai kreativitas, dan lain-lain. F. Berkomunikasi secara terbuka, tidak merahasia suatu. G. Mengusahakan yang terbaik buat bawahannya, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah anugerah yang mengharuskan seorang menetapkan arah, memotivasi, menginspirasi, dan mengembangkan orang lain, serta menghasilkan hasil yang berarti. Kepemimpinan juga merupakan sebuah perjalanan. Kepemimpinan adalah tentang pengalaman dan pengaruh diri terhadap orang lain. Bakar dulu hingga berdiri, bawa ke ladang, naik pedati. Cukup sekian, terima kasih, semoga bisa memberi arti.